Tapi pun, selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Sebuah rumah di Kelurahan Gunung Sari, Bandar Lampung ludes terbakar, diduga dibakar oleh seorang anggota keluarganya yang sakit gangguan jiwa. Ratusan rumah dan jalan raya di Kelurahan Karangrejo Metro terendam banjir. Polisi dan Dinas Kesehatan gencar merazia apotek dan minimarket untuk menarik peredaran obat cair. Api berkobar besar meludeskan rumah tari yang terletak di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, Senin pagi. Api cepat membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar. Selain bangunan, perabotan dalam rumah tak terselamatkan dari kebakaran. Menurut pemiliknya, kebakaran ini bukan akibat korsleting listrik, melainkan diduga disengaja oleh salah satu anggota keluarganya berinisial RS yang menderita gangguan jiwa. RS membakar kasur di kamarnya saat anggota keluarga lain sedang sholat subuh di masjid. Seperti apa sih Bu kondisi si anak ini Bu? Biasa aja tidur dia, saya lihat tidur. Oh, yang dugaan kita sempat ngebakar kasur itu jam berapa Bu? Saya kurang tahu masalah itunya karena kami ya jam 5-an itu lewatan gitu. Jam 5 lewat Bu ya? Subuhan dia. Oh. Bukan kali ini saja, RS juga sering kali berupaya membakar rumah yang ditinggalinya, namun saat itu bisa dicegah. Sebelumnya tuh membakar apa Bu si terduga? Pakaian selemari, pakaian terus ini sofa. Apalagi ya waktu itu ya Om. Kan udah kejadiannya udah 5 kali ini ya Om ya. Memang sudah dia ini sudah lama tidak di sini. Dia metalnya itu terganggu. Sudah terganggu. Kebakaran ini tidak merenggut korban jiwa, namun kerugian korban mencapai seratusan juta rupiah. RS terduga pembakar rumah ditangkap polisi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang wanita Parubaya yang sedang sakit dievakuasi ke lokasi yang lebih aman oleh petugas BPBD Metro dengan perahu karet pada Minggu malam. Wanita ini dievakuasi karena rumahnya di Kelurahan Karangrejo Metro terendam banjir. Banjir juga merendam puluhan rumah di kelurahan ini dan disebut sebagai banjir terbesar sepanjang 2022. Ketinggian air di beberapa titik bahkan mencapai hampir 1 meter. Aliran-aliran drainase kita, drainase 3 masuk, drainase 2 masuk ke aliran Waibunut. Itu catatan penting. Sehingga yang memang harus diperbaiki ke depan sistem. Karena kan dia cepat ya, kalau udah berhenti kan. Hingga Senin siang, luapan air masih menutup sejumlah titik jalan poros dan jembatan yang menghubungkan kota Metro dengan Lampung Timur. Warga bergotong royong membantu pengendara yang menerobos banjir. Karena masyarakat tuh yang setiap lewat agak susah gitu loh. Jadi warga berdatangan langsung membantu untuk penyeberangannya. Berarti ini sukarela ya? Iya. Dari warga mana aja? Ini dari khususnya RW 6. RW 6. Pemkot Metro masih menunggu data lengkap kerugian akibat banjir. Namun dari informasi awal yang didapat, ratusan rumah di 3 kecamatan terendam banjir dan paling banyak ada di wilayah Metro Barat. Mustaki melaporkan dari Metro.
Polisi menggerebek rumah Trisna alias Entis di Kelurahan Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung Minggu malam. Tersangka ditangkap di kamarnya tanpa melawan. Baik, mana Tis? Sehat Tis. Pegang keras ini. Saat akan digelandang ke mobil polisi, pentolan geng motor ini menangis sehingga memancing tangisan keluarganya. Mau keluar aja. Ya Allah. Polisi kemudian menangkap dua temannya di Kemiling, Bandar Lampung. Dua tersangka terakhir yang ditangkap adalah Julian dan Ega Frandika. Menurut polisi, ketiga tersangka sering membuat onar. Selain memimpin geng motor untuk tawuran dengan kelompok lain, para tersangka juga kerap berulah brutal merusak warung-warung di pinggir jalan tanpa sebab. Mereka berulah di jalanan dengan membawa berbagai senjata tajam. Dugaan melakukan 170 pengerusakan terhadap salah satu warung milik masyarakat yang menjual uduk. Yang diamankan ini ketua kelompok geng motor, Bang? Ya, berdasarkan penyidikan dari keterangan yang kita dapat bahwa memang 3 orang ini dari 2 orang tersebut merupakan ketua kelompok yang dari kelompok Enjoy Mahkota, yang satunya dari Pramuka Kids. Mau nyerang? Iya. Memang kenal? Kenal Om. Pakai apa mereka orang nyerang warung itu? Pakai senjata Om. Senjata apa aja? Celurit Om. Hah? Celurit Om. Celurit sama? Celurit doang Om. Terus kok bisa hancur uduk itu, kamu apain? Ditimpuk Om. Timpuk pakai apa? Timpuk batu Om. Salah satu korban kebrutalan tersangka adalah seorang pedagang nasi uduk di Kelurahan Penengahan, Kedaton, Bandar Lampung pada akhir September lalu. Para tersangka memecahkan kaca etalase nasi uduk dengan batu dan senjata tajam. Padahal tersangka dan korban tidak saling mengedal. Polisi menjerat ketiga tersangka dengan pasal 170 KUHP tentang perusakan secara bersama-sama. Ancaman hukumannya penjara selama 5 tahun. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Para pencuri motor di Lampung kian merajalela. Para pelaku bahkan naik kelas mengendarai mobil saat menyatroni rumah calon korbannya. Ini diduga untuk mengecoh warga sebab selama ini para pencuri motor selalu mengendarai motor. Pencurian motor oleh para pelaku yang mengendarai mobil diantaranya terjadi di perumahan Bataranila, Natar, Lampung Selatan. Pelaku merusak kunci pintu gerbang dan menggasak motor di teras. 2 kali percobaannya. Dua orang turun dari mobil, yang kesininya cuma 2 orang. Yang 1 orang lagi nunggu di mobil. Nggak tahu ada berapa orang, nggak jelas pasti yang ada di mobil. Tapi yang pastinya yang turun itu ada 2 orang di sini. Satunya gendut, satunya kurus. Jadi mereka ini komplotan pakai mobil ya? Pakai mobil. Pencuri motor yang mengendarai mobil juga menyatroni indekos di Kelurahan Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Pelaku mengendarai mobil merah. 2 pelaku di antaranya turun masuk ke komplek indekos. Tak tanggung-tanggung, keduanya mencuri 2 motor sekaligus dari tempat ini. Para pelaku mahir mencuri motor. Mereka membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk mencuri motor yang diincarnya. Mata ini tuh. Jadi, tuh. Berarti Ada 2 orang tuh yang ngambil. Pokoknya sekitar jam 3:30 lah, jam 3:20-an. Kalau dari rekaman CCTV ada berapa orang sih Mas pelakunya? Ada 2 orang Bang. Ingat ciri-cirinya gimana Mas? Ya, badannya pada gede sih Bang. Masuk ke dalam aja tuh Mas ya? Masuk aja. 2 orang itu. Langsung 2 motor tuh yang langsung dibawa. Iya. Pencurian motor di Natar dan Bandar Lampung ini telah dilaporkan ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.